Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait risiko audit yang bersumber dari William J. Boynton dan Raymond N. Johnson, buku Modern Auditing edisi ke-7. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ozios Naatika, dengan NPM 06. Yang kedua, Arwina Dwi Oktaviana, dengan NPM 010. Yang ketiga ada Arinda Rahmadini dengan NPM 019. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri terkait pengertian risiko audit. Menurut SAS nomor 47 dan 82 AU 312.02, risiko audit adalah risiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Konsep keseluruhan mengenai risiko audit merupakan kebalikan dari konsep keyakinan yang memadai. Semakin tinggi kepastian yang ingin diperoleh auditor dalam menyatakan pendapat yang benar, semakin rendah risiko audit yang akan ia terima. Jika 99% kepastian diinginkan, maka risiko audit adalah 1%. Sementara jika kepastian sebesar 95% dianggap memuaskan, maka risiko audit adalah 5%. Biasanya, pertimbangan profesional berkenaan dengan keyakinan yang memadai dan keseluruhan tingkat risiko audit dirancang sebagai satu kebijakan kantor akuntan publik, dan risiko audit akan dapat dibandingkan antara satu audit dengan audit lainnya. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu model risiko audit. Konsep risiko audit penting ketika auditor mempertimbangkan tingkat yang sesuai untuk risiko deteksi ketika merencanakan prosedur audit untuk mengaudit. Dalam tingkat risiko audit tertentu, ada hubungan terbaik antara tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian yang dinilai atas suatu asersi dan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima oleh auditor. Dalam menghubungkan komponen-komponen risiko audit, auditor dapat mengekspresikan setiap komponen dalam istilah kuantitatif seperti persentase atau dalam istilah non-kuantitatif seperti sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau maksimum. Dalam kedua kasus tersebut, pemahaman mengenai hubungan yang diekspresikan dalam model risiko audit adalah penting ketika menentukan tingkat risiko deteksi yang direncanakan dapat diterima. Untuk selanjutnya, mengilustrasikan model risiko audit. Model risiko audit mengekspresikan hubungan antara komponen-komponen risiko audit, yaitu dengan rumus AR sama dengan IR dikali CR dikali DR, di mana AR yaitu risiko audit, IR yaitu risiko bawaan, CR yaitu risiko pengendalian, dan DR yaitu risiko deteksi. Untuk mengilustrasikan penggunaan dari model tersebut, kita dapat mengasumsikan bahwa auditor telah membuat penilaian risiko tersebut untuk suatu asersi tertentu, seperti asersi kelengkapan untuk persediaan. Risiko deteksi sebesar 13% berarti auditor perlu merencanakan pengujian substansif dengan satu cara yang akan menghasilkan risiko yang dapat diterima bahwa terdapat kemungkinan kegagalan sekitar sebesar 13% dalam mendeteksi salah saji yang material. Risiko ini dapat diterima jika auditor memiliki keyakinan dari sumber-sumber lain untuk mendukung penilaian risiko bawaan dan risiko pengendalian. Terdapat banyak jenis pengujian substansif. Lampiran pada AU 350 Audit Sampling berisi suatu model risiko audit yang diperluas yang membagi risiko deteksi menjadi dua komponen, yaitu AP untuk risiko prosedur analitis dan TD untuk risiko yang berkaitan dengan risiko pengujian terinci. Oleh karena itu, hubungan antara komponen-komponen risiko audit dapat diekspresikan sebagai AR sama dengan IR dikali CR dikali AP dikali TD. Risiko pengujian terinci sebesar 40% berarti auditor perlu merencanakan pengujian transaksi dan pengujian saldo dengan suatu cara yang akan menghasilkan risiko yang dapat diterima bahwa terdapat kemungkinan kegagalan sebesar 40% dalam mendeteksi salah saji yang material.
Risiko ini dapat diterima jika auditor memiliki keyakinan dari sumber-sumber lain untuk mendukung penilaian risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko prosedur analitis. Model risiko audit yang diperluas menyediakan auditor suatu alat untuk mempertimbangkan keyakinan yang diperoleh dengan melaksanakan prosedur analitis. Hal ini memungkinkan auditor untuk mempertimbangkan keyakinan yang diperoleh baik dari prosedur audit top-down maupun bottom-up. Model risiko audit yang diperluas akan digunakan sepanjang sisa buku ini. Untuk selanjutnya yaitu matriks komponen risiko. Beberapa auditor yang menggunakan ekspresi non-kuantitatif untuk risiko menggunakan suatu matriks komponen risiko. Studi mengenai matriks ini menunjukkan bahwa hal tersebut konsisten dengan model risiko audit, yaitu bahwa tingkat risiko deteksi yang dapat diterima berhubungan secara terbalik dengan penilaian risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko prosedur analitis. Matriks tersebut mengasumsikan bahwa risiko audit dibatasi pada tingkat yang rendah. Matriks mengindikasikan sebagai contoh, jika risiko bawaan dinilai berada pada tingkat maksimum, risiko pengendalian pada tingkat sedang, dan risiko prosedur analitis pada tingkat sedang, maka tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk pengujian terinci adalah rendah. Jika risiko bawaan dinilai pada tingkat yang tinggi, risiko pengendalian pada tingkat rendah, dan risiko prosedur analitis pada tingkat rendah, maka pengujian substansif yang lain mungkin tidak diperlukan. Hal ini mengasumsikan bahwa bukti yang cukup telah diperoleh untuk mendukung penilaian yang tinggi untuk risiko bawaan dan penilaian yang rendah untuk risiko pengendalian serta risiko prosedur analitis. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu menilai komponen risiko audit. Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh Mbak Tika mengenai model risiko audit. Model risiko audit itu digunakan untuk menentukan tingkat risiko deteksi yang sesuai dan mendukung perencanaan proses yang kedua risiko pengendalian, dan yang ketiga risiko deteksi. Risiko bawaan sendiri menurut Statement of Auditing Standard yaitu kerentanan suatu asersi terhadap salah satu material dengan mengasumsikan tidak terdapat pengendalian. Dalam penilaian risiko, bawaan memerlukan pertimbangan mengenai hal-hal yang mungkin memiliki dampak yang mendalam. Hal-hal tersebut meliputi profitabilitas dari entitas secara relatif terhadap industri, sensitif dari hasil operasi, masalah going concern, sifat, sebab, dan jumlah dari salah satu yang diketahui, perputaran manajemen, reputasi manajemen, dan keahlian akuntansi, serta dampak dari pengembangan teknologi pada operasi dan daya saing perusahaan. Risiko bawaan dapat lebih besar untuk beberapa asersi daripada untuk asersi-asersi lainnya. Sebagai contoh yaitu asersi keberadaan dan keterjadian untuk kas lebih rentan terhadap salah saji karena penyalahgunaan daripada asersi yang sama untuk aktiva pabrik. Demikian juga asersi penilaian atau alokasi untuk aktiva yang disewa gunakan lebih rentan terhadap salah saji sebagai akibat sifat kompleks dari perhitungan sewa guna usaha modal daripada asersi yang sama untuk akumulasi penyusutan berdasarkan perhitungan garis lurus yang sederhana. Prosedur yang dilaksanakan dalam risiko bawaan itu mendukung penilaian risiko bawaan biasanya merupakan serupa dengan untuk memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan industri. Auditor secara normal akan mampu untuk mengevaluasi faktor-faktor risiko bawaan dengan memahami siklus bisnis klien, yaitu termasuk manajemen, tujuan manajemen, dan sumber daya perusahaan. Yang kedua, produk, jasa, pasar, pelanggan, dan persaingan entitas. Yang selanjutnya, proses inti dari siklus operasi. Yang selanjutnya ada hasil dari proses inti. Komponen yang kedua adalah risiko pengendalian. Risiko pengendalian menurut Statement on Auditing Standard mendefinisikan yaitu sebagai risiko bahwa salah satu material
yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak akan dapat dicegah atau dideteksi dengan tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Resiko pengendalian merupakan suatu fungsi dari efektivitas pengendalian intern klien. Pengendalian intern yang efektif atas suatu asersi akan mengurangi resiko pengendalian, sementara pengendalian intern yang tidak efektif meningkatkan resiko pengendalian. Seperti halnya dengan resiko bawaan, auditor tidak akan mengubah tingkat aktual dari resiko pengendalian untuk suatu asersi, tetapi auditor dapat memvariasikan tingkat risiko pengendalian yang dinilainya dengan memodifikasinya. Yang pertama, dengan prosedur-prosedur yang digunakan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang struktur pengendalian intern yang berhubungan dengan asersi, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Untuk yang selanjutnya ada risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko kecurangan. Auditor memiliki tanggung jawab untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, baik itu kekeliruan maupun kecurangan. Dalam AU 316, Consideration of Financial Statement Auditing mensyaratkan auditor untuk menilai resiko salah saji material akibat kecurangan tanpa peduli apakah auditor akan merencanakan untuk menilai resiko bawaan atau resiko pengendalian pada tingkat maksimum. Salah saji yang muncul dari pelaporan keuangan yang curang merupakan salah saji yang disengaja atau penghilangan suatu jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu para pemakai laporan keuangan. Pelaporan keuangan yang curang mungkin akan melibatkan tindakan-tindakan, yaitu yang pertama, manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen-dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, interpretasi yang salah dalam atau penghilangan yang disengaja dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau informasi signifikan lainnya dalam laporan keuangan. Yang ketiga, penerapan yang salah secara sengaja dari prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Berikutnya, salah satu yang muncul akibat penyalahgunaan aktiva termasuk pencurian atas aktiva entitas di mana dampak pencurian tersebut dapat menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum pada akuntansi. SAS nomor 82 menyarankan untuk auditor mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan salah saji material, yaitu pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva. Komponen yang ketiga ada resiko deteksi. Pernyataan standar auditing AU 312.27 mendefinisikan resiko deteksi yaitu sebagai risiko bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah saji material yang ada dalam suatu asersi. Risiko deteksi dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi dari risiko prosedur analitis dan risiko pengujian terinci. Risiko prosedur analitis dan risiko pengujian terinci yaitu fungsi dari efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Secara serupa, pelaksanaan pengujian substansi yang dilaksanakan pada atau dekat dengan tanggal neraca daripada tanggal interim, penggunaan sampel yang lebih besar daripada sampel yang lebih kecil, atau penggunaan lebih banyak staf yang berpengalaman daripada staf yang tidak berpengalaman akan menghasilkan tingkat risiko deteksi yang lebih rendah. Dalam menentukan tingkat risiko deteksi, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan akan membuat suatu kekeliruan, seperti salah menerapkan prosedur audit atau salah menginterpretasikan bukti yang diperoleh. Aspek-aspek dari risiko deteksi tersebut dapat dikurangi melalui perencanaan yang cukup dan pengawasan yang tepat dan mengacu pada standar pengendalian intern. Dalam tahap perencanaan audit, suatu tingkat risiko deteksi yang direncanakan dapat diterima untuk prosedur analitis dan pengujian terinci itu ditentukan untuk setiap asersi yang signifikan dengan menggunakan model risiko audit yang dibahas sebelumnya tadi ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu risiko audit pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Auditor menentukan tingkat risiko audit secara keseluruhan yang akan dicapai untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Secara umum, tingkat yang sama
diterapkan pada setiap saldo akun dan semua asersi yang berkaitan. Oleh karena itu, perlu pernyataan mengenai tingkat resiko bawaan, resiko pengendalian, resiko prosedur, analitas, dan resiko pengujian terinci berhubungan dengan asersi individual pada tingkat saldo akun, bukan pada laporan keuangan secara keseluruhan. Sebaliknya, penilaian tingkat resiko bawaan dan resiko pengendalian, serta tingkat komponen-komponen resiko deteksi yang dapat diterima, bervariasi untuk setiap akun dan asersi. Dan secara sengaja memvariasikan tingkat resiko deteksi yang dapat diterima secara terbalik dengan tingkat yang dinilai dari komponen resiko lainnya untuk menjaga agar resiko audit konstan. Oleh karena itu, pernyataan mengenai tingkat resiko bawaan, resiko pengendalian, resiko prosedur analitis, dan resiko pengujian terinci berhubungan dengan asersi individual pada tingkat saldo akun, bukan pada laporan keuangan secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara resiko audit dan bukan audit. Terdapat suatu hubungan terbalik antara resiko audit dan jumlah bukti yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan. Untuk asersi tertentu, semakin rendah tingkat yang dapat diterima dari resiko prosedur analisis atau resiko pengujian terinci yang ditentukan oleh auditor, maka semakin besar kecakupan dan kompetensi pengujian substansi yang diperlukan untuk membatasi resiko deteksi keseluruhan pada tingkat tersebut. Akan tetapi harus diakui bahwa menurut GAAS adalah tidak tepat bagi auditor untuk menyimpulkan bahwa resiko bawaan dan resiko pengendalian sangat rendah sehingga tidak perlu untuk melaksanakan pengujian substantif atas semua asersi yang berhubungan dengan akun. Beberapa bukti harus selalu diperoleh melalui pengujian substantif untuk setiap saldo akun yang signifikan, walaupun tidak perlu untuk setiap asersi yang berkaitan dengan akun. Yang selanjutnya ada hubungan timbal balik antara materialitas resiko audit dan bukti audit. Dalam bagian yang terpisah sebelumnya, telah dijelaskan bahwa terdapat suatu hubungan terbalik antara materialitas dan bukti audit, dan suatu hubungan terbalik antara resiko audit dan bukti audit. Sebagai contoh, jika dalam gambar 8.3 menetapkan resiko audit konstan dan mengurangi tingkat materialitas, maka bukti audit harus ditingkatkan untuk melengkapi lingkaran. Dengan cara yang sama, jika menetapkan tingkat materialitas konstan dan mengurangi bukti audit, maka resiko audit harus ditingkatkan untuk melengkapi lingkaran. Atau jika ingin mengurangi resiko audit, dapat dilakukan salah satu hal sebagai berikut, yaitu yang pertama menaikkan tingkat materialitas sementara menahan bukti audit konstan. Yang kedua menaikkan bukti audit sementara menahan tingkat materialitas konstan, atau yang ketiga yaitu membuat kenaikan yang lebih kecil untuk jumlah bukti audit dan tingkat materialitas. Yang selanjutnya ada peringatan akan adanya resiko audit. Secara periodik, staf IECPA dalam berkonsultasi dengan Auditing Standard Board menerbitkan pengertian akan adanya resiko audit. Tujuan mereka adalah memberikan suatu tinjauan mengenai perkembangan ekonomi baru-baru ini kepada auditor, perkembangan profesional dan perkembangan peraturan yang mungkin akan mempengaruhi audit untuk klien dan banyak industri. Selain peringatan akan adanya resiko audit umum, baru-baru ini diterbitkan peringatan berkenaan dengan perkembangan yang berhubungan dengan industri tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.